Perkenalkan, nama saya Gregory Desnata dari absen 12. Perkenalkan, nama saya Ima Putri Lakasari, absen 12. Perkenalkan, nama saya Hendri Gina Aurelia dari absen 14. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Butari dari absen 14. Perkenalkan, nama saya Harana Jibarita dari absen 13. Perkenalkan, nama saya Dewi Novita Sarifah Dieta dari absen 14. Perkenalkan, nama saya Desa Salina dari absen 12. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Butari dari absen 10. Oke, sekian perkenalan kita akan mulai untuk materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak-anakku semua, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang animalia. Yang mana animalia itu merupakan apa ya, Mas Tio? Animalia itu Kingdom hewan. kingdom hewan. Kalau boleh tahu kingdom hewan di dalam kingdom hewan kita dapat apa ya, Mbak Go? Kita Terdapat dua macam. Yang pertama hewan invertebrata sama hewan vertebrata. hewan invertebrata sama hewan vertebrata. Kalau invertebrata merupakan Hewan 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 yang tidak memiliki tulang tidak belakang. memiliki tulang belakang. Kalau vertebrata hewan yang memiliki tulang Hewan yang belakang. memiliki tulang belakang, betul. Kemudian secara keseluruhan kalau begitu animalia bisa didefinisikan atau dideskripsikan sebagai gimana? Sekelompokan jenis hewan yang memiliki tulang belakang dan tidak memiliki tulang belakang. Sekelompok dari sejenis hewan yang memiliki tulang belakang dan tidak bertulang belakang yang memiliki sifat multiseluler atau bersel banyak. Baik, kita akan mulai ke pembelajaran berikutnya yaitu tentang animalia yang akan dipresentasikan oleh Theo. Silakan Theo. Untuk kali ini kita akan ketahui konsepnya bahwa di sini tadi kita konsepnya animalia, kingdom animalia, dunia hewan itu meliputi invertebrata yang ada beberapa kelas filum yaitu filum Polypera, Coelenterata, Platyhelminthes, Nematelminthes, Annelida, Mollusca, Arthropoda dan Echinodermata. Di sini merupakan filum daripada kelompoknya hewan invertebrata atau tidak bertulang belakang ya. Sedangkan untuk hewan vertebrata atau hewan yang bertulang belakang itu meliputi Pisces, kemudian mamalia, apes, amfibi, sama reptilia sehingga kelompok hewan ini dikatakan sebagai tetrapoda. Ini nanti yang akan kita bahas bersama dengan kelompok 2, kelompok animalia. Baik, lanjut. Dengan yang mana kalau kita ketahui tujuan pembelajarannya itu adalah di akhir daripada pembelajaran ini siswa dapat mengelompokkan hewan invertebrata dan vertebrata. Satu. Kemudian yang kedua, siswa itu bisa menentukan peran daripada kehidupan baik itu hewan inver maupun vertebrata. Kemudian yang berikutnya siswa dapat menyajikan laporan atau data hasil pengamatan yang kita temukan baik itu di lapangan maupun melalui teori dan praktek yang kita pelajari. Baik, next, lanjut. Dengan kita menerapkan KKD, kompetensi dasar yang kita ketahui yaitu mengelompokkan hewan ke dalam filumnya masing-masing nanti. Dan yang ke 4.9 menyajikan laporan untuk perbandingan kompleksitas. Otomatis anak-anak harus menguasai apa? Bagaimana hewan penyusun lapisan tubuhnya yaitu diploblastis ataukah triploblastis dan memiliki simetri tubuh radial ataukah bilateral dan rongga tubuh maupun reproduksinya nanti. Oke, next silakan untuk Mas Theo untuk dijelaskan tentang kingdom animalia dengan menggunakan apa ya namanya ini graf pohon kekerabatan hewan. Silakan. Ya, sebelum masuk ke dalam kladogram atau kontur kerabatan, mari kita mengenal ciri-ciri dari kingdom animalia. Yang pertama adalah kingdom animalia itu bersifat eukariotik yang artinya
di dalam inti selnya itu dia memiliki membran. Iya. Yang kedua adalah multiseluler. Multiseluler artinya kingdom animalia itu di dalamnya terdapat hewan-hewan yang memiliki banyak sel. Oke. Yang ketiga, tidak mempunyai inti sel. Yang keempat, dapat bergerak aktif. Di sini memang terdapat ciri-ciri dapat bergerak aktif. Namun ada satu film yang bersifat sesil atau tidak dapat bergerak, yaitu Conifera. Yang keempat itu tidak berklorofil. Hewan tidak berklorofil artinya dia bersifat heterotrof atau tidak dapat membuat makanannya sendiri. Yang keenam itu ada ciri-cirinya merupakan berhabitat di darat dan akuatik atau di perairan. Yang ketujuh itu berproduksi secara seksual atau membutuhkan peleburan antara sperma dan ovum dan secara aseksual dengan cara fragmentasi dan tunas. Yang terakhir adalah ciri-cirinya merupakan kingdom dengan keanekaragaman paling tinggi. Mungkin dari sini yang telah dijelaskan oleh Theo, silakan ada yang ditanyakan atau sudah paham untuk mengenai ciri secara keseluruhan. Jadi ini merupakan ciri secara keseluruhan daripada hewan animalia, baik itu di situ meliputi vertex maupun invertebrate. Oke, next. Ya, berikut merupakan kladogram atau hubungan kekerabatan antara film-film yang dibedakan oleh beberapa karakter. Yang pertama itu dibedakan antara ada tidaknya jaringan sejati dan tidak adanya jaringan sejati. Nah, ini berhubungan erat dengan lapisan germinal. Lapisan germinal itu apa? Lapisan germinal itu merupakan kumpulan sel yang pada masa embrio yang kemudian akan berkembang menjadi banyaknya jaringan. Nah, jika diketahui hewan tersebut tidak memiliki lapisan germinal, maka secara otomatis dia juga tidak memiliki jaringan sejati. Nah, itu jaringan sejati itu dalam bahasa Latinnya itu eumetazoa dan parazoa. Kalau yang parazoa itu diambil dari kata para, bahasa Latin yang berarti tidak. Jadi hewan yang termasuk parazoa itu dia tidak memiliki jaringan sejati. Sedangkan eumetazoa diambil dari kata iu yang artinya sejati. Artinya hewan-hewan tersebut memiliki jaringan sejati. Dan di sini yang bersifat eumetazoa itu dari chordata hingga Cnidaria. Sedangkan yang parazoa itu hanya satu film, yaitu film Conifera. Yang kedua kita ini kelompoknya hewan invertebrata ya. Oh ya, dari kalau kita lihat kelompoknya ini merupakan kelompok hewan invertebrata. Oke, next. Oke, yang kedua kita ambil dari sifat atau karakter berdasarkan simetri tubuh. Nah, simetri tubuh ini pada dasarnya dibedakan menjadi dua, yaitu bersifat radial dan bilateral. Bilateral artinya dia hewan tersebut dapat membagi dua bagian yang memiliki bentuk yang sama. Kalau membagi dua bagian dengan bentuk yang sama, artinya dia memiliki sumbu simetri. Dan di sini yang bersifat bilateral itu ada chordata, echinodermata, anthropoda, annelida, mollusca, nematoda, dan platyhelminthes. Nah, yang kedua itu ada radial. Radial diambil dari kata rad atau radius, yang biasa kalau dalam fisika itu digambarkan dengan sebuah lingkaran. Artinya hewan yang maksudnya radial itu dia memiliki banyak sumbu simetri, atau jika diambil dari segi manapun dia itu akan membagi dua bagian yang sama besar. Dan di sini terdapat Ctenophora dan juga Cnidaria. Nah, gimana kalau Conifera? Conifera ini bersifat asimetris. Asimetris itu apa? Asimetris itu dia tidak memiliki sumbu simetri. Diambil dari kata A, yaitu tidak dan simetris. Tidak simetris. Kemudian yang kingdom animalia juga dibedakan berdasarkan ada tidaknya lapisan embrionik. Lapisan embrionik itu juga berhubungan erat dengan lapisan germinal, yaitu dibedakan menjadi dua, tripoblastik dan diploblastik. Jika diploblastik itu dia hanya memiliki dua lapisan, yaitu ectoderm atau lapisan paling luar dan endoderm lapisan dalam. Kalau tripoblastik itu dia memiliki tiga lapisan, yaitu ectoderm lapisan paling luar, mesoderm lapisan tengah, dan endoderm lapisan paling dalam. Nah, berikutnya Kita tunjukkan dengan menunjukkan gambarnya aja. Oh iya, yang bersifat Nanti kan ada loh. ya. Nah, sambil kita menjelaskan. Yang Next. Oke, berikutnya merupakan pembagian kingdom animalia berdasarkan ada tidaknya rambut tubuh. Nah, rambut tubuh ini hanya dimiliki oleh hewan yang
memiliki lapisan lipoblastik karena kenapa? Karena rongga tubuh itu berkaitan erat dengan mesoderm atau lapisan bagian tengah, dan itu hanya dimiliki oleh hewan lipoblastik. Nah, rongga tubuh itu dibedakan menjadi tiga, yaitu acelomata, pseudocelomata, dan celomata. Yang pertama adalah acelomata. Acelomata diambil dari kata A atau tidak celomata, artinya dia tidak memiliki rongga tubuh. Dan di sini di diagram kladogram ini hanya ditunjukkan oleh platyhelminthes yang tidak memiliki rongga tubuh. Yang kedua, pseudocelomata, yaitu artinya dia diambil dari kata pseudo, itu artinya semut. Jadi hewan yang tergolong dalam pseudocelomata itu dia tidak memiliki rongga tubuh semu. Yaitu di sini dijelaskan bahwa yang memiliki rongga tubuh pseudocelomata itu hanya nematoda. Yang terakhir adalah celomata. Celomata itu celomata itu artinya dia memiliki rongga tubuh sejati. Dan ini sedikit berbeda dengan pseudocelomata. Kalau pseudocelomata itu rongga tubuhnya itu berada di antara mesoderm dan juga ektoderm. Sedangkan kalau celomata itu berada di dalam mesoderm. Dan, Oke, langsung aja. Dan kemudian Sudah. Kita langsung ke sini aja. baik kemudian protostomia dan deuterostomia. Titik ini apa? Jadi gini. Di awal masa perkembangan embrio itu akan terdapat sebuah lubang yang bernama blastopor. Nah, blastopor ini kemudian akan berkembang menjadi anus dan juga mulut. Nah, perkembangannya itu dibedakan menjadi dua, yaitu protostomia dan deuterostomia. Protostomia diambil dari kata proto yang artinya pertama dan stomia yang berarti mulut. Jadi hewan yang tergolong dalam protostomia itu perkembangan embrionya atau blastopornya ini akan berkembang menjadi mulut dulu, baru kemudian anus. Sedangkan kalau deuterostomia diambil kata deutero yang artinya terakhir, stomia berarti mulut. Artinya mulut ini akan berkembang setelah anus. Kemudian juga kalau kita lihat sebenarnya daripada proto sama stomia ya, awal dari proto kan pertama, stomia adalah merupakan mulut berkembang lebih awal. Sedangkan kalau deuterostomia adalah merupakan anus berkembang lebih dulu. Contohnya pada apa ini? Jadi ini pada gambar ini yang blastopor itu ini. Jadi ini yang terjadi di masa awal perkembangan embrio pada suatu hewan. Di sini ada jelaskan gitu ya. Baru mulut, setelah mulut berkembang jadi anus. Dapat kalau deuterostomia, blastopornya ini akan berkembang menjadi anus dulu, terus berkembang Anus baru mulut gitu ya. Jadi anus langsung mulut. Oke. Jadi ini merupakan contoh dari simetri tubuh, yaitu ada simetri radial. Ini contohnya, jadi dia dapat membagi banyak bagian oleh simetri. Sedangkan kalau simetri bilateral itu hanya memiliki sumber simetri yang membagi menjadi dua bagian. Oke, kalau sudah next lanjut ya. Dan ini berdasarkan lapisan tubuh dan lapisan embrio. Lapisan tubuh nggak bisa menjelaskan dengan ini tadi, sehingga kamu tadi nggak belajar langsung gambarnya fokus. Ya. Kalau misalkan ini adalah fibroblastik, ini adalah fibroblastik. Bedanya apa fibro sama fibro? Kalau Ya kan bisa menjelaskan dengan gambar. Kalau yang seperti ini tuh juga demikian sama. Kalau yang mana yang acelomata, mana yang celomata, mana yang pseudo, nah itu bisa jelaskan dengan menggunakan gambar. Sehingga tidak seperti tadi kita teori terlalu banyak. Oke. Mana yang triplo? Yang triplo yang mana? ya, gambar yang ini merupakan lipoblastik. Dia memiliki 3 lapisan tubuh, Mana? di mana ada ektoderm atau lapisan paling luar, Ya, dan lalu ada mesoderm atau lapisan bagian tengah, dan endoderm lapisan bagian dalam. Hydrogen lapisan bagian Dalam. dalam. Sedangkan kalau lipoblastik itu hanya memiliki 2 lapisan tubuh, yaitu ektoderm dan endoderm, lapisan paling luar dan lapisan paling dalam. Paling luar ini ya mas ya. Iya. Kemudian yang paling dalam, Lapisan paling dalam. lapisan dalam ini. Kemudian kalau yang ini apa mas? Rongga pencernaan. Ini pun juga ini rongga pencernaan. Oke. Next. Kemudian dapat di sampingnya ini merupakan keberadaan rongga tubuh. Rongga tubuh ini hanya dimiliki oleh
tripoblastik karena berhubungan erat dengan mesoderm. Nah di sini ada ini pseudosel mata, artinya dia itu memiliki rongga tubuh semu. Rongga tubuhnya itu berada di antara mesoderm dan juga endoderm. Sedangkan kalau tripoblastik itu berada di bagian mesodermnya atau bagian lapisan tengahnya. Sedangkan kalau nggak terlalu dekat. selomata itu dia memiliki rongga tubuh sudah tinggi. Dia tidak memiliki pada dasarnya sekitar tidak memiliki rongga tubuh, hanya bagian tengahnya itu sebagai saluran pencernaan. Oke, next. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan segmentasi tubuh dari kingdom animalia terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu protostomia bersegmen, bisa dilihat dari gambarnya ini tubuhnya sebenarnya bersegmen atau seperti ada kayak tingkatan-tingkatan tersebut. Terus yang kedua protostomia tidak bersegmen, yaitu tubuhnya tidak mempunyai tingkatan-tingkatan. Saya mau tanya ke Daniel dulu. Daniel, artinya bahwa hewan ini memiliki segmen atau tidak? Apa segmen itu Daniel? Daniel sama sebenarnya. Itu hasilnya orang sini dewe. Maksudnya Kok ada segmen pakai gimana? males. Bahwa tubuhnya itu ada yang bersegmen, ada yang tidak bersegmen. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Artinya bahwa tubuhnya itu ada yang bersegmen, ada yang tidak. Begitu kan Kak ya tadi jelasin ya. Oke. Kalau tidak ada yang menjawab, kita ulang lagi. Nanti kalau misalkan tidak bisa lagi, nanti bunyinya suruh keluar. Ya. Jadi di sini tidak sebagai watak berita. Harus dijelaskan, ditunjukkan dengan menggunakan gambarnya ini. Kalau watak berita ya pusing deh. Oke, kita lanjut. So, Jadi di kingdom animalia ada segmentasi tubuh yang terbagi menjadi 4. Yang pertama protostomia bersegmen, yaitu tubuhnya bersegmen memiliki tingkatan lapisan. Kemudian protostomia tidak bersegmen, tidak memiliki lapisan tubuh, yaitu lapisan kemudian kalau deuterostomia bersegmen, yaitu sama memiliki lapisan tubuh, cuma memang kan dimulai dari anus. ya. Kemudian kalau di protostomia tidak segmen, yaitu sama seperti yang protostomia tidak segmen, sama-sama tidak memiliki lapisan tubuh. Tidak memiliki lapisan tubuh. Saya minta tolong, adakah yang bisa? Apa bedanya protostomia sama deuterostomia? Silakan. Ya, Farel. Kalau yang protostomia itu bersegmen, ini dia kayak lapisan. Tapi kalau yang deuterostomia itu dimulai dari akhir. Masih kurang tepat jawabannya. Ada yang bisa menambahkan? Ada yang bisa menambahkan? Christine bisa menambahkan? Christine, Zeva, ya. Oh iya, oke. Ada lagi yang bisa membantu? Tadi disebutkan. Jadi kalau yang sudah disebutkan tadi sudah disebut sama Theo. Bagus sekali Theo menjelaskannya. Saya menyimak. Proto sama Theo. Kalau proto itu awal ya. Tadi silakan Theo. Jadi proto tadi awal ya Theo ya. Jadi Proto sama dengan awal. ya, awal. Stomanya adalah mulut. Jadi mulut lebih awal. Kok di sini bersegmen? Kenapa kok ada tulisannya bersegmen? Kok di sini contohnya adalah apa namanya? Cacing. Berarti Ini cacingnya semua adalah bersegmen. merupakan hewan Bersegmen. invertebrata. Ini dari kelompoknya Annelida, cacing. Kebetulan cacing di sini adalah kelompok daripada protostomia bersegmen. Tubuhnya ada segmen atau ada ruas-ruasnya. Tapi dia itu protostomia golongannya. Kenapa dikatakan protostomia?
karena mulutnya lebih awal dan dia tidak memiliki anus. Punya anus apa tidak ya? Tidak memiliki anus ya tadi ya? Punya, cuma didahului oleh mulut ya. Tapi kalau yang ini protosmia tidak segmen. Contohnya apa ini? Sotong atau bisa hampir sama dengan cumi-cumi. Kalau tidak tahu sotong sama dengan cumi-cumi. Ini kelompoknya ini tidak bersegmen, jadi tubuhnya itu halus, tidak ada ruas-ruasnya. Licin, betul ya. Licin. Protostomia masuk kelompoknya ini. Tapi kalau yang ini sama bintang laut itu terdorong deuterostomia, tidak bersegmen. Dia tidak bersegmen, tetapi diawali dulu dengan apa ini? Anus. Anus lebih diawali, jadi anus itu terletak misalkan ini bintang laut, anusnya terletak di daerah sini, mulutnya ya di sini, sehingga dia dijuluki sebagai pasukan kuning. Gitu. Jadi kalau menjelaskan dengan menggunakan gambar seperti yang dijelaskan oleh tadi Jovita, sedangkan lebih banyak teori yang dijelaskan oleh Theo. Dunia sempat nyimak. Ya, kalau anak-anak mau nyimak pasti bisa, tergantung daripada anak-anak mau nyimak apa tidak. Oke, kita lanjutkan. Jo, silakan Jo. Kemudian kita masuk ke hewan invertebrata, yaitu hewan tidak memiliki tulang belakang. Dan hewan invertebrata terbagi ada beberapa filum. Yang pertama filum Porifera, yaitu memiliki ciri-ciri tubuhnya itu diskobatik atau memiliki dua lapisan tubuh, yaitu ini porozoid dan mesoil. Kemudian juga hidupnya menetap atau disebut juga sesil. Di Porifera ini ada 3 tipe saluran air. Yang pertama azon, air dimulai dari pori-pori yang pendek di sini, kemudian masuk ke rongga tubuh dan ke osculum, lalu air keluar. Kemudian sikon, airnya masuk mulai dari saluran radial, kemudian ke rongga tubuh dan ke osculum dan keluar. Dan yang terakhir leukon, aliran air mulai dari saluran yang bercabang ini, kemudian ke rongga tubuh yang terdapat sinusoid atau saluran pencernaan, kemudian ke osculum dan keluar. Dan leukon ini merupakan aliran air yang sangat kompleks. Dan dalam filum Porifera terdapat beberapa kelas. Yang pertama Hexaginelga, yaitu contohnya adalah Halolenia, terus kemudian Demosponia, yaitu ini tubuhnya itu tidak memiliki tulang belakang, filumnya dan lembek, tergolong lembek. Kemudian juga Calcarea, contohnya Leuconia. Dan jadi ketiga ini yang paling sederhana bentuknya adalah askon ya. Semuanya air masuk lewat lubang pori atau ostia. Pendek sekali, masuk ke rongga tengah. Kemudian makanan diserap, ya, kemudian yang tidak berfungsi, makanan akan dikeluarkan ke osculum. Osculum ini berfungsi sebagai mulut. Berarti dia tidak memiliki anus. Tidak memiliki anus tapi hanya memiliki mulut. Ya, itu yang mana kalau kita ketahui ini adalah merupakan bagian pembesaran dari ini. Kalau diperbesar akhirnya ini. Jadi makanan masuk ke lubang pori, ditangkap oleh sinusoid, oleh paresoid atau melalui flagel-flagelnya juga, ya. Kemudian masuk di sini dicerna, kemudian masuk ke sel ameboid ini juga, ya. Oke, next. Nah, yang kedua adalah filum Coelenterata atau yang disebut juga Cnidaria, yaitu tubuhnya juga diskobatik atau memiliki 2 lapisan sel. Kemudian Coelenterata itu ada dua bentuk atau jenis, yaitu yang pertama polip yang hidupnya itu menetap atau sesil, kemudian medusa yang hidupnya itu berenang bebas. Contoh dari polip adalah hidra dan contoh dari medusa adalah ubur-ubur sejati. Dan di sini juga ada 2 reproduksi. Yang pertama seksual dijalani oleh medusa, dimulai dari sperma kemudian menjadi zigot dan kemudian menjadi larva yang memiliki rambut besar atau silia
usia, kemudian menjadi tunas sedang, berkembang menjadi tunas dewasa dan menjadi polip. Dan polip ini dalam proses juga berkembang bereproduksi menjadi medusa. Oke, kita kembali. Jadi namanya daur atau siklus hidup daripada Coelenterata, ya. Jadi anak-anak sudah ketahui bahwa Coelenterata itu adalah merupakan hewan berongga yang memiliki dua lapisan atau di sini memiliki dua bentuk, polip dan medusa. Kalau polip hidupnya di dasar perairan atau sebagai sesil tadi katanya ya. Kemudian kalau medusa itu adalah hidupnya di perairan berenang bebas. Ya, jadi tidak di bawah tapi berenang bebas di permukaan perairan. Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga, saya di sini akan menjelaskan tentang siklus Suaranya? Filamentas ini adalah memiliki bentuk tubuh simetris bilateral dan hewan ritoplastik. Filamentas terdapat 3 kelas, yaitu Planaria, contoh Planaria. Yang kedua, Tremologia, contoh cacing hati. Yang ketiga, Testoda, contoh Cacing Taenia solidium. cacing hitam. Taenia solium, ada Taenia solium, ada Taenia sardinata. Kalau Taenia solium itu cacing kita yang hidupnya di daging babi. Tapi kalau Taenia sardinata, cacing kita yang hidupnya di daging sapi. Bentuknya ini adalah merupakan cacing kita ini. Ya, ini adalah merupakan skolet atau kepalanya. Dan ini adalah ruas-ruasnya. Tapi terpenggal ini, seharusnya panjang sekali ini. Ya. Jadi kalau kita ketahui itu adalah merupakan contoh daripada cacing hati. Di mana tempat hidupnya Mbak cacing hati? Kalau kita ketahui di tubuh manusia, di saluran empedu hewan ternak bisa, di manusia pun juga bisa. Kalau yang ini, yang kalau kita tahu planaria hidupnya di mana? Siapa yang tahu hidupnya di mana ini planaria? Ya. Di genangan air yang jernih ya Mbak ya. Dengan Mbak siapa sayang? Mbak Amalia, bagus Mbak Amalia. Terima kasih. Oke. Lanjut Mbak. Next. Oh belum. Jadi ini Pakai sini. ini adalah dia untuk masuk saraf dari sini. Oh, saraf Titik mata. intik mata. Kalau kita ketahui ini bentuk secara keseluruhan ya Mbak ya dari ini. Kemudian mulut terletak di ini, mulut akan terlihat jelas manakala itu dijulurkan. Tapi kalau tidak dijulurkan, maka mulut juga akan masuk ke dalam tubuhnya, ya. Atau dikatakan di sini masuk ke dalam faring, ya, faringnya ini. Next. Yang ini Mbak apa? Bentar. Ini adalah reproduksi yang membelaskan. Begitu, silakan. Siapa yang bisa untuk menjelaskan ini? Bahwa ini adalah reproduksi daripada planaria. Silakan. Itu reproduksi dari Ya, silakan ke depan, Mbak. Ya, boleh. Sehingga saya lebih tahu. Iya, dan apa? Sekilas, walaupun sekilas. Jadi ini merupakan reproduksi dari planaria. Jadi dia itu membelah diri. Jadi dia ini kan induknya, induk, lalu dia membelah diri. Saya pernah lihat video ada orang yang memotong tubuhnya, lalu dia akan membentuk lagi menjadi individu baru. Jadi seperti ini kan dibelah menjadi 3, satu bagian, 2 bagian, dan 3 bagian. Nanti dia akan membentuk individu baru, jadi anakan baru. Jadi ini individu baru, dan juga individu baru yang tadi setelah dibelah menjadi 3. Dia juga bisa membelah seperti ini menjadi 2 seperti ini. Jadi saat dipotong dia akan membentuk individu baru. Ini reproduksi aseksual atau tidak secara kawin. Baik, terima kasih, bagus sekali. Jadi ini adalah merupakan cara perkembangbiakan, cara reproduksinya hewan planaria atau cacing planaria. Bila tubuhnya itu terpotong menjadi 2, maka potongan 2 tadi akan membelah, akan menjadi 2 individu baru. Yang bagian kepala ini nanti akan membentuk ekor, yang bagian ekor akan membentuk kepala.
Seperti ini juga demikian. Kalau tubuhnya terpotong menjadi 3, kepala, badan, sama ekor, maka bagian-bagian potongan ini nanti ekor akan membentuk kepala, badan akan membentuk kepala sama ekor, kepala akan membentuk ekor, sehingga terbentuk menjadi 3. Satu menjadi 3 bagian, berarti dia nggak bisa mati ya, dia hidup terus. Kalau begitu tergantung daripada lingkungannya. Kalau lingkungannya itu kering, baru dia itu mati. Tapi kalau lingkungan itu masih mendukung, maka dia akan hidup terus. Tapi kalau ini tubuhnya terbelah menjadi 2 seperti ini, maka akan menjadi 2 bagian yang sama. Itulah planaria, yang mana kalau kita ketahui katanya Amalia tadi hidupnya di air genangan yang jernih. Bagus sekali. Terima kasih, itu yang saya inginkan. Jadi walaupun bukan kelompok, tapi tetap anak-anak aktif dan semangat. Oke, lanjut next. Nomor 4 adalah fitur hematopoiesis atau disebut dengan hematopoiesis. Hewan ini termasuk simetris bilateral dan trifoblastik, mempunyai rongga badan yang disebut contoh cacing planaria dan cacing terus. Cacing planaria mana cacing planaria? Ini planaria. Filaria. Filaria. Yang kedua ini adalah cacing terus. Oke. Yang ini adalah cacing bilik yang jantan, yang bawah adalah cacing bilik dan betina. Oke. Jadi bedanya jantan sama betina? Betina yang melingkar. Kalau betina lebih besar, kalau jantan lebih kecil dan melingkar. Tubuhnya lebih kecil. Kalau jantan lebih besar, gitu ya. Ini hidupnya di mana? Kalau kita ketahui, hidupnya di tanah, betul? Siapa yang tahu hidupnya di mana? Di dalam tubuh manusia. Di dalam tubuh manusia, khususnya di usus halus apa usus besar? Usus besar. Dalam usus besar. Siapa bilang di tanah? Tidak membaca berarti belum belajar. Yang hidup di tanah itu hanya annelida. Oke, next. Kita lanjut ke annelida. Ini adalah filum annelida, termasuk hewan mikroblastik dan tubuhnya bersegmen. Annelida terdapat 3 kelas, yaitu Polychaeta, cacing kalolo, dalam palilo, contoh birunya, contoh lintang. Tubuhnya ini adalah tubuh yang bersegmen. Kalau ini contohnya cacing apa ini? Ini kan cacing mana toh? Contohnya yang kelas yang mana? Yang nomor berapa? Ini contoh daripada cacing palolo, betul anak-anak? Ini cacing palolo. Betul cacing palolo? Apa sih cirinya cacing palolo? Memiliki rambut pada seluruh tubuhnya. Kalau kita ketahui yang ini cacing palolo. Iya ini, bukan ini. Kalau ini cacing apa ini? Cacing tanah. Siapa yang bilang cacing tanah tadi? Nah, Stefanus. Ini adalah cacing tanah. Stefanus bisa menyebutkan cacing tanah dilihat dari cirinya mana? Stefanus. Dari kepala ini. Dari coba Stefanus, tolong yang keras sedikit. Dari bentuknya dia memiliki banyak segmen. Dia punya klitelum di sini. Ya. Itu yang menyebabkan ciri daripada ini adalah cacing. Kalau cacing tanah seharusnya ini kan dalam bentuk secara dibuka ya Pak, atau secara keseluruhan boleh diidentifikasikan. Kalau ini memang beda. Ini contohnya ini cacing kalulu atau cacing wawu dari Polychaeta. Ini biasanya hidupnya di mana? Hidupnya di mana kalau yang tahu? Di
pesisir pantai di laut. Kalau dia lagi banyak sekali gitu ya, dia akan minggir ke tepi pantai dan akan dipanen sama orang sekitar daerah pantai dan akan dijadikan keripik karena kandungan proteinnya yang sangat tinggi. Sedangkan ini adalah jenis daripada apa? Ikan yang ternyata ditemukan di dalam kelas tadi. Ya, bentuknya seperti ini. Anak-anak bisa melihat tadi saya taruh di depan. Ya, memang hidupnya di tempat lembab karena sekolahan kita sampingnya adalah lembab dan ada pepohonan. Ya, namanya pacet apa lintai? Lintai. Ya. Jadi saya minta tolong kalian bisa berhati-hati dengan hewan ini karena ini adalah mengisap darah. Ya. Selagi dia masih belum kenyang, dia tidak bisa lepas dari kulit. Tetapi kalau sudah kenyang, bentuknya itu tidak memanjang, tetapi sempit, dia sudah menggelembung, maka dia sudah kenyang, dia akan lepas dari kulit kita. Baik, kita lanjut next. Saya dengan Mbak Hana, silakan Hana. Selanjutnya di sini ada film Moluska, yaitu film yang mempunyai tubuh lunak dengan bentuk simetri bilateral. Termasuk hewan plastik, tidak besarnya tapi bercakap. Film Moluska dibagi menjadi 3 kelas, ada Gastromorpha yang contohnya bergerak, Euphausia, contohnya kerang hijau, dan Cephalopoda yang contohnya hewan potong. Sini ada struktur tubuh dari Moluska, dari segi cor. Sini ada mulutnya, mulut di sini, radula, kajuala, cangkang, mantel, lambungnya di sini, ada sini ada anus, sini ada rongga mantel, sini ada insangnya dan ada kakinya di sini. Kalau kita ketahui kenapa hewan ini dikatakan sebagai hewan moluska? Karena memiliki cangkang dan termasuk dengan hewan triplogastik. Karena dia memiliki cangkang dan dia Mempunyai hewan triplogastik. Tubuhnya lunak. Manakala kalau ini disentuh, maka dia akan masuk ke dalam Cangkang. atau cangkangnya, atau di sini dikatakan sebagai mangkoknya. Ya bahana ya. Ini contoh salah satu daripada hewan gastropoda, kelompok daripada bekecot atau siput darat, ya. Yang mana kalau kita ketahui hewan yang lainnya apa? Boleh. Contoh yang kedua adalah bivalvia atau kita katakan sebagai kerang. Kerang itu memiliki dua cangkok. Ini ya. Nah, cangkok. Dia itu kalau berjalan dengan menggunakan apa kalau dia berjalan? Kaki yang namanya pelegipoda, seperti kapak. Ya. Terlalu singkat materinya sehingga anak tidak bisa menjelaskan panjang lebar ya. Kalau yang ini contoh daripada apa ini? Cephalopalo kepala, poda kaki terletak di bagian kepala. Contohnya daripada pocong atau bisa Anda jumpai dengan cumi-cumi, gitu ya. Jadi kaki terletak di bagian kepala. Ini pun juga merupakan tergolong hewan bertubuh lunak, tetapi tidak menutup kemungkinan selunaknya apapun tetap ada penyampaian. Di sini ada plastik ya di dalam tubuhnya itu untuk memperkokoh ya. Oke, next. Ini ada film Arthropoda Lagi angin. yang mempunyai tubuh simetri bilateral, luas, dan mempunyai kerangka luas. Selain itu juga bersegmen. Contohnya di sini ada Crustacea, Lepidophyte, Insecta seperti kupu-kupu, Arnida seperti kalajengking, dan Myriapoda seperti koala.
Masa pupa. Iya betul. Jadi ini tergolong metamorfosis sempurna. Kalau ini tidak sempurna. Jadi kalau yang sempurna itu mengalami perubahan bentuknya dari telur menjadi ulat, ulat kemudian menjadi pupa. Kemudian pupa akan menjadi kupu-kupu yang dewasa. Kupu-kupu nanti akan bertelur lagi. Akhir inilah yang namanya siklus. Kalau yang ini telur kemudian menjadi apa ini? Telur menjadi nimfa. Nimfa menjadi nimfa dewasa. Tetap nimfa kan ya? Tetap nimfa lebih dewasa lagi dan menjadi dewasa. Dewasa menjadi dewasa lagi sampai dia bertelur ya. Tidak ada mengalami perubahan bentuk. Tetap saja mulai dari kecil sampai dewasa. Hanya bentuknya saja kecil, besar, hanya ukuran tubuh saja. Betul Mbak Christine, hanya ukuran tubuh saja yang membedakan antara nimfa sama dewasa. Itu yang kita contohkan pada apa ini? Lalat. Oke, next lanjut. Selanjutnya ada film echinodermata, yaitu kelompok model ini, dan juga film echinodermata ini memiliki kaki ambulakral atau kaki kaku. Oke, kaki ambulakral atau kaki kaku yang mana ya kaki kaku itu? Yang berada di sini. Oke, di daerah ujung-ujungnya. Contohnya ada Holoturoidea, yaitu contohnya Holoturoidea, Echinodea, contohnya Bumblebee, Asteroidea, contohnya adalah bintang laut, Ophioidea, contohnya adalah Ophioidea stratus. Ini contoh-contohnya. Dan di sini ada struktur tubuh dari bintang laut. Oke, ini tergolong tubuh yang radial simetri atau simetri bilateral? Simetri? Betul, ini tergolong simetri bilateral? Iya. Betul. Betul? Betul, simetri bilateral? Betul. Yang mengatakan betul siapa? Bintang laut merupakan simetri tubuh yang radial. Bila tubuhnya itu dibelah dari ruas manapun, dia memiliki bagian yang sama melalui sumbu simetri. Jadi dia memiliki simetri tubuh yang radial. Baik, next lanjut. Sekarang kita lanjut ke hewan vertebrata, yaitu hewan yang bertulang belakang. Kita sama Mbak Hendri, silakan Mbak Hendri. Hewan vertebrata yang pertama Ya. memiliki sistem sirkularia, yaitu peredaran darah. Selanjutnya sistem ekskresia, yaitu sistem pernafasan. Yang selanjutnya ada sistem ekskretoria, yaitu sistem ekskresi, dan sistem nervorum, yaitu sistem saraf, dan sistem sensoris, yaitu sistem indera. Dan yang terakhir ada sistem reproduksi. Itu. Jadi ada berapa sistem kita ketahui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik, kita lanjut. Kita ke berikutnya, Pisces. Pisces itu apa ya Pak ya? Kelompok dari ikan, betul. Ciri-ciri Pisces yang pertama adalah habitatnya di perairan. Yang kedua, triploblastik. Yang ketiga, kulit yang berbentuk untuk menjaga kesulitan pada sisinya. Bernafas dengan lisan seperti pada ikan. Dan memiliki 4 kelas, yaitu apnea atau yang tidak memiliki rahang. A tidak, mata adalah rahang. Contohnya seperti pada hewan ikan lamprey. Dan yang selanjutnya adalah mata, yaitu yang memiliki sisi favorit. Contohnya pada hewan yang memiliki tulang rawan seperti ikan hiu. Yang selanjutnya adalah yaitu hewan yang memiliki tulang rawan, yaitu seperti ikan hiu juga. Yang terakhir adalah Osteosis.
Masih tes? Pembelajaran bahasa istirahat 15 menit. Contohnya pada ikan hias. Contohnya pada ikan ya. Kalau kita ketahui seperti hewan yang ini contoh daripada anggata. Apa contoh anggata? Contoh Karena semuanya memiliki rasa. Kalau yang berada di kelas karena berarti ini contohnya dari kelas mana ini ya? saya akan diberi kesempatan 15 menit untuk sarapan. Oh, dari tes yang terakhir dari ini. Tiga, Karena yang Yang paling dewasa itu yang memiliki sistem satu lagi sarapan siswa itu yang sebagai rawat ini tidak ya, tidak rawat. Jadi ini merupakan hewan daripada hewan osteogenes. Dengan memiliki peranan seperti ini ya, Mbak ya. Kalau kita ketahui. peranannya sebagai penjaga keseimbangan ekosistem karena posisinya sebagai komponen biotik yang menempati tingkatan protein tertentu dalam rantai makanan. Oke. Selanjutnya sebagai sumber protein tinggi, terutama omega yang bermanfaat meningkatkan kinerja dasar. Iya. Selanjutnya tulang ikan dapat dimanfaatkan sebagai tepung ikan dan bahan pembuat lem. Yang terakhir adalah dasar pada Aquarium sebagai hiasan rumah. Baik. Karena ada yang ditanyakan dari materi untuk film kalau tidak ada kita lanjut ke film selanjutnya yaitu tentang amfibi atau yang dikatakan sebagai hewan berdua alam. Kok bisa ya berdua alam? Kenapa dikatakan hewan berdua alam? Karena hidupnya bisa di darat dan di air. Bagus, karena hidupnya bisa di darat dan di air. Silakan Mas. Amfibi itu terdiri dari ciri-ciri tubuh. Ciri-cirinya adalah tubuh terdiri dari kepala dan badan untuk atas, namun saat Tolong ditunjuk biar tahu. ciri-cirinya adalah tubuh terdiri dari kepala dan badan untuk atas, namun saat masih berujung memiliki ekor. Dan yang kedua adalah tubuh terdiri dari kepala, badan, dan ekor untuk salamander. Dan yang ketiga, tubuh dilapisi oleh kulit berlendir. Contohnya seperti kita bisa lihat hewan-hewan yang ada pada ini, seperti katak, kelak, newt, salamander, dan saselia. Kita hampir tidak menjumpai ini ya. Iya, sudah jarang. Yang sering kita jumpai itu yang mana ya? Katak. Yang kata yang sering kita jumpai sama salamander. Kata ini jarang kita jumpai juga. Kalau yang ini juga jarang kita jumpai ya. Yang sering kita jumpai adalah salamander sama kata. Nggak tahu ini kemana ini. Mungkin di laut kali ya atau di perairan. Yang di darat kan sering kali. Oke. Produknya adalah kulit katak atau kotor yang sama menjadi bahan khas atau yang kedua adalah katak merupakan organisme yang banyak digunakan dalam penelitian di laboratorium. Dan artinya racun bukolin dan bukolin dari kodok atau bukolinus digunakan di jantung. Dan yang terakhir Menguatkan. ya Jadi menguatkan. racunnya bisa untuk menguatkan denyut jantung. Dan yang terakhir adalah sebagai sumber protein tinggi sehingga memiliki nilai Nilai ekonomi karena memiliki sumber protein yang sangat tinggi. Itu kehidupan dari makhluk kata yang kita jumpai. Oke. Silakan berikutnya adalah belum reptil. Yang mana kalau kita ketahui kenapa dikatakan hewan reptil Mbak ini Mbak Indah? Karena dia tergolong hewan melata, gitu ya. Oke, silakan Mbak Indah. Di antara hewan ini yang mana kalau kita ketahui manakah yang merupakan hewan yang tidak memiliki kaki? Ular, ya. Karena kenapa kami ular tidak memiliki kaki? Karena dikatakan sebagai melata. Tapi kalau yang ini apa ini? Ini adalah hewan gagal. Dia memiliki kaki tidak? Berarti dia tergolong yang mana ini? Apakah tergolong hewan tubuh fisik dari keratin? Betul? Tidak. Yang memiliki keratin itu yang mana? Seperti? Nah, iya kan?
beberapa melakukan hibernasi. Artinya hibernasi gimana ya? Kalau kita tahu, siapa yang tahu? Kenapa dia dikatakan sebagai beberapa melakukan hibernasi? Hibernasi? Tidur. Dikatakan sebagai tidur. Kalau saat-saat tertentu gitu ya. Ya. Seperti beruang. Ya, sesaat akan melakukan hibernasi. Ya. Apakah ular juga bisa melakukan hibernasi? Bisa jadi kalau dia itu setelah makan yang kenyang ya kan, dia akan melakukan hibernasi sesaat, gitu ya. Oke, terima kasih Stefanus. Lanjut. Jadi kalau kita ketahui ular sawah itu membasmi tikus, bukan membasahi, tapi membasmi tikus karena dia memakan tikus, bukan membasahi. Kalau membasahi tikus dibasahi. Ya. Jadi dia berkumpulan, ular sawah berfungsi sebagai membasmi tikus karena dia memakan tikus. Jadi tidak boleh dimatikan ular sawah itu karena dia akan memutus rantai makanan. Kalau ular itu dimatikan maka tikus akan meledak populasinya, ya. Sehingga para petani tidak gagal panen karena banyak tikusnya. Jadi itu ya Mbak Indah ya, bukan membasahi tapi membasmi. Baik, silakan lanjut. Ya, diproses menjadi tas sehingga memiliki nilai tinggi ya. Oke, dengan begitu berikut dia dapat konsumsi beberapa daerah atau negara. Dagingnya bisa dikonsumsi, dijadikan obat juga bisa, dimakan juga bisa, tergantung kebutuhan daerah masing-masing ya. Dan bisa ular dapat dijadikan sebagai serum. Oke, bisa ular dapat dijadikan sebagai serum di dalam ilmu kedokteran ya. Kalau kita nggak bisa membuatnya, otomatis dengan menggunakan alat-alat tertentu dan naik. Devi, silakan Mbak Devi. Semangat. Oke. Ya. Ini adalah merupakan bentuk keseluruhan daripada apes. Nama lain apes apa Mbak Devi? Burung, betul. Kenapa kok burung ini memiliki bentuk paruh yang berbeda-beda yang digambar ini? Karena menyesuaikan dengan Jenis makanan. baik jenis makanannya maupun habitatnya, maka dia memiliki bentuk paruh yang berbeda. Beda. Betul. Yang mana kalau kita ketahui peran secara keseluruhan daripada apes itu adalah salah satu diantaranya adalah berperan dia dijadikan sebagai apa? Hiasan atau dijadikan sebagai aksesoris. Apa yang dijadikan hiasan? Bulunya, karena bulunya sangat menarik sekali. Terus kemudian apa lagi? Kalau kita ketahui bulu juga dijadikan sebagai bahan industri apa ya? Buat apa? Kok untuk apa ini? Bulu tangkis. Tangkis, ya, betul. Kemudian sebagai bahan obat-obatan, tentunya pada burung walet. Ternyata burung walet bisa dijadikan obat. Apa aja ya yang dijadikan obat? Ini burungnya. Ya. Terus telurnya bagaimana? Bisa dimakan nggak ya? Bisa. Kecil-kecil seperti telur puyuh. Sebenarnya telur puyuh ya. Oke. Yang ini yang sering digemari para lelaki karena kicauan celotehnya, sehingga dengan
satu burung jutaan pun 1000 bisa dibeli ya. Oke, next. Silakan. Kaisa, Kaisa, Mamalia. Saya memberikan penjelasan tentang Mamalia. Yang pertama, ciri-cirinya mempunyai wajah kuku, tubuh ditutupi rambut, memiliki gigi taring, gigi jari, dan juga gigi jerawat. Memiliki 12 unsur, salah satunya untuk karnivora atau disebut biasanya hewan predator. Oke. Harimau, terus ada untuk marsupialia, hewannya yang berkantung kayak kantong. Ya, terus selanjutnya ada insectivora kayak hewan pemakan serangga kayak katak, terus kadal. Selanjutnya ada peranan sebagai bahan baku industri, kain dari benang lot dan sarpuli kain di biasanya tuh hewan domba. Hewan domba. Jadi bulunya bisa dijadikan sebagai kain wol. Oke. Kemudian berikutnya Sebagai bahan baku industri pangan dari hewan ini baik daging maupun susu biasanya itu dari kalau yang dijadikan sebagai hewan daging maupun untuk penghasil susu dari jenis hewan yang mana ya kalau kita jumpai di sini, ada nggak di sini? sapi. Tapi sapi, nggak ada di sini ya sapi ya? Mana apa sapi? Ini bukan sapi ya? Bukan. Apa ini? Rusa. Tapi kalau hewan yang berkantong ada nggak di sini? Mana kambing? Tapi kecil ya, kecil sekali. Sebaiknya kalau memberikan suatu gambaran bahwa di sini contohnya adalah kanguru, di sini ada kanguru, di sini ada hewan penghasil daging maupun susu, di sini ada. Jadi tidak ditunjukkan ini adalah merupakan salah keseluruhan daripada hewan mamalia. Artinya hewan mamalia itu hewan yang bagaimana coba? Hewan yang bisa sampai aku memiliki dan bisa gerak atau ramai, ya kan? Baik. Kemudian sebagai alat transportasi, adakah hewan yang di sini dikatakan sebagai transportasi? Gajah transportasi. Kuda ada kan? Enggak kuda? Ada. Ini membantu di bidang pertanian ada nggak? Ada. Mana kerbau? Mana kerbau? Makanya lain kali harus ada gambarnya. Baik, terima kasih. Ternyata anak-anak tidak tidur. Anak-anak pun juga bisa menyebutkan. Saya menyebutkan ini. Ternyata diserahkan sama anak-anak. Berarti anak-anak menyimak dan tidak tidur. Itulah kalau kita membuat pembelajaran harus sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu ya. Baik, terima kasih Mbak Kaisa sudah berpresentasi dengan bagus. Dan kita lanjut ke berikutnya selesai. Oke, sekarang disimpulkan Mbak. Oke, kesimpulannya yaitu semua organisme yang termasuk ke dalam kingdom Animalia adalah organisme yang berarti ciri-cirinya eukariotik, multiseluler, bisa mempunyai ginjal, dapat beraktif dan lain-lainnya. Kemudian kingdom Animalia dapat dikelompokkan berdasarkan dimensi tubuh, lapisan tubuh, dan juga ada dan tidaknya tulang belakang. Kemudian berdasarkan ada tidaknya tulang belakang kingdom Animalia terdapat mungkin 2 film yaitu film Jadi kesimpulannya kita dapat membedakan itu hewan invertebrata sama vertebrata. Baik anak-anak, untuk materi Animalia kita akan akhiri sampai di sini. Sebelum kita akhiri, ada kuis soal yang perlu kita kaji untuk pemantapan kita dalam mempelajari materi hari ini. Oke, silakan dibuka kuisnya, Mbak. Silakan kita baca yang mana ya, nomor 1.
satu. Nanti Bumia tunjuk. Dibaca Pak. Berikut yang termasuk olah dari kolerata adalah yang bisa berangkat tangan. Anak-anak, sebelumnya saya kalau membuat soal dalam option A, B, C, D itu soalnya anak SMP. Jadi option untuk SMA, tingkat SMA itu A, B, C, D, E. Ada E-nya. Jadi bisa direvisi nanti. Ya. Lain kali kalau membuat soal harus ada E-nya. Ya. Kemarin sudah konsul. Baik, kita lanjut dari nomor 1. Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan Mbak. Siapa ya? Mbak Elsa. Silakan Elsa berdiri. Jawabannya yang D. Jawabannya yang D. Alasannya apa Mbak Elsa? Karena merupakan apa? Polip. Karena merupakan polip. Betul tak, Mbak Zo? Nah, jawabannya nomor 1. Seharusnya B, bukan D. B. Jawab B. Kenapa? Jawab B. Oh B, dari B. Oke. Kalau B betul memang ya, yang merupakan polip atau hidra. Oke, black tadi. Yang kedua, yang bukan merupakan peranan dari mamalia yaitu. Oke, silakan. Yang A sebagai serum, karena peran sebagai serum itu punyanya reptilia. Nah, jawabannya adalah Sebentar saya tanyakan dulu. Coba di semuanya. Yang bukan merupakan peranan mamalia. Iya. Jawabannya tadi kan sebagai Serum. Kalau serum tadi kenapa katanya Mbak? karena sebagai serum merupakan peranan dari reptilia yaitu ular. Reptil, ular. Serum adalah merupakan contoh dari peranan ular. Sedangkan kalau yang ini transportasi, bidang pertanian, perbankan contoh daripada mama yang disebutkan tadi ya. Jadi A, B, C, D itu merupakan contoh mamalia. Ini contoh daripada reptilia. Bagus. Sudah, saya rasa dari di sini ada lagi untuk yang ASEAN, untuk yang ABC sudah dikuasai. Kemudian video pembelajaran. Mari kita simak sebentar untuk video pembelajaran kali ini. Silakan. Yang terakhir dengan kita lihat video pembelajarannya. Di kelompok animalia. Jovita sambil bisa jelaskan Jovita untuk video ini karena tidak kita jelaskan. Ini kelompok daripada hewan Ini mamalia. mamalia, kemudian ya. Oh, betul. Nanti bisa dikatakan ya. Baik, animalia secara keseluruhan dari hewan vertebrate sama invertebrate ya. Yang ini yang vertebrate mungkin memang tidak terbulat belakang. Contohnya vertebrate. Contoh dari keseluruhan hewan invertebrate ada 8 filum kita ketahui. Suyo. Berikut varian derata.
contoh dari Vermes. Vermes ini merupakan gabungan dari Nematelmintes, Annelida, sama Platyhelminthes. Jadi ketiga filum ini dijadikan satu yaitu kelompok Vermes. Kalau yang ini kita ketahui sudah. Ya, kita ini adalah merupakan hewan moluska, jadi secara keseluruhannya dia banyak terdirinya ya. Nanti saja bisa dijarah di pulau. Contoh daripada cumi-cumi atau gurita ini ya. Ini yang contoh bivalvia, memiliki cangkang ya. Ini juga merupakan contoh arthropoda ini. Merupakan contoh daripada arthropoda kupu-kupu kalau kita ketahui. Yang bisa terbang kemana-mana tapi dia tetap aja terbangnya di sini. Ya, oke. Insecta, belalang, laba, kumbang, Crustacea, contoh daripada udang kalau kita ketahui, dan Arachnoidea, contoh dari laba-laba. Kemudian terakhir Miriapoda, contoh daripada lima. Jadi itu yang kita ketahui contoh daripada hewan animalia. Dan sebelum kita akhiri materi kali ini, anak-anak untuk pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang ekosistem ya, perubahan ekosistem.